Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat. Lumayan ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, silakan
Oh. Terus contoh watak itu ada baik hati, misalkan Seperti saya ya, Bu. Sombong ya, ya? ya, Yang sombong. Iya, yang ya, sombong. ada yang sombong, ada yang Judes pemberani. ya. Iya, iya. Emang. Ini bisa ngobrol lagi. Tuh, terus Aku udah biasa. selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur ini adalah peta. Kalau misalkan kita mau ke suatu tempat, pasti kita membutuhkan Google Map. ya, betul, ke peta. Betul. Nah, tahapan alur itu ada pengenalan. Muncul pengenalan itu kita kenalan dulu dengan tokoh-tokohnya. Terus muncul masalah, kayak misalkan Delia kehilangan pulpennya. Terus puncak masalah, dan terakhir penyelesaian masalah. Nah, jenis alur itu ada dua. Alur maju itu Jalan ke depan. jalan ke depan. Alur mundur itu kayak membahas tentang masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Kamu sedih bahas. Siap. Bahasa lalu jadi bahas. Kemudian yang selanjutnya ada latar. Latar itu adalah panggung dari cerita. Latar itu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar waktu itu misalnya pagi hari, siang hari, sore, atau malam hari. Kemudian latar tempat itu tempat di mana cerita itu dilakukan. Kayak misalkan di sekolah, di rumah, atau di hutan. Terus latar suasananya itu ada sedih, gembira, atau menegangkan. Misalkan ada cerita Budi pada malam hari lari ketakutan di hutan. Berarti latar waktunya itu malam hari. Latar tempatnya di Hutan. latar suasananya Tegang. ya bagus. Yeay. Udah deh. Kemudian yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Kalian pernah minjem kacamata teman nggak? Enggak, aku punya. Ya kalau misalkan kalian minjem kacamata teman, pasti bakalan berbeda pandangan ya. Nah, jenis sudut pandang itu ada dua, yaitu orang pertama aku dan orang ketiga itu dia. Jadi kalau misalkan orang pertama aku itu penulis itu menempatkan dirinya sebagai aku dalam cerita itu. Kalau orang ketiga dia itu bisa pakai nama orang kayak misalkan Budi, Siti, gitu. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, contoh amanat itu ada jangan mudah menyerah, jangan suka benci. Kalau misalkan kalian pernah baca itu Kancil yang cerdik? Pernah, Bu. Kancil nolong timun. Ya itu Nyolong. contoh amanatnya apa? Pesannya itu apa? Apa-apa? Jadilah kancil yang suka nyolong. Yang baik. Itu yang jahat. Kita nggak boleh jahat. Iya dan jangan sekarang kan jadi orang baik. Disakitin mulu. Disakitin jadi orang jahat. Ya nggak boleh tetap jadi orang baik sampai Nggak kapan. mau. Hidup bisa. Hidup. Ya kita harus jadi orang baik ya. Nggak usah izin saya ketuanya. Saya biasa. Sekretaris. Lanjut, Bu. Ini kan udah. Dan sampai sini sebelum lanjut apakah ada yang
Ih, kebanyakan katanya kamu main ke Eropa. Iya dong, tamu di Eropa. Oh. ya Baru tahu. Ada ulatnya enggak? Udah lah. Udah Ya. betul. Kamu ini ya, iya betul, Alisa 100 untuk kamu. Jawab, kamu dapat apa? Dapat apa? Ya pintar dong. Apresiasi dong. Kamu pintar. Ya,